Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan masuki tahapannya dalam silsilah pernikahan yang kita bahas. Kita sudah masuk terakhir pertunangan ya. Tentang persiapan fisik dan juga finansial. Persiapan fisik ya. Fisik, finansial, keterampilan juga hidup, gitu ya. Dan juga ngatur emosi ya. Untuk membantu kita agar nanti ketika menikah kita lebih bisa menata hati supaya tidak mengedepankan ego ya, karena dalam pernikahan itu kita butuh kerjasama dari dua belah pihak. Jadi kalau semuanya dengan ego masing-masing nggak bisa berjalan. Begitupun jangan menganggap remeh keterampilan-keterampilan yang memang itu harus dipersiapkan. Jadi jangan hanya siap mikirin pestanya seperti yang sering Umi sampaikan, tapi keterampilannya tidak dipersiapkan. Artinya ini penting untuk mendukung, artinya untuk membantu kita untuk menciptakan rumah tangga yang indah, sehingga supaya nantinya menghindari ya, karena jangan berpikir pernikahan tuh hanya cinta, butuh cinta saja. Tapi dalam pernikahan juga butuh rumah yang rapi, butuh masakan yang bisa dimakan, butuh perekonomian yang bisa diatur. Jadi itu makanya jangan hanya mengandalkan yang penting cinta. Sepiring berdua ya itu boleh gitu ya. Tapi Anda nggak akan terus-terusan seperti itu gitu loh. Pasangan Anda ya akan memaklumi kekurangan Anda ya, paling ya akan memaklumi. Kalau ya, tapi waktunya pun ada batas. Orang itu kadang ada masa sebel juga lama-lama. Kayak nggak usah mikirin pernikahan ya. Kayak kita aja gini ya, satu kamar sama orang yang misalnya kita nih anggap saja kita sama temen gitu ya. Satu kos-kosan aja sudah. Hanya kita harus sekamar dengan orang yang ya mungkin awal-awal kita akan banyak maklum gitu ya dengan kekurangan atau apa, tapi lama-lama ketika dia misalnya jorok, dia nggak bisa ngatur ini, dia ngilangin barang kita, atau mungkin dia udah gitu kalau giliran masak nggak bisa atau apa, lama-lama pun yang awalnya maklum lama-lama bisa sebel juga gitu. Ya artinya pun kita semua harus bisa berpikir jangka panjang. Jadi jangan hanya mikir bulan madunya saja yang hanya senang-senang sesaat, tapi nanti untuk jangka panjangnya tidak dipikirkan. Karena memang keterampilan seperti itu, keterampilan mengurus rumah tangga bagi wanita tentunya, dan juga bagi laki-laki. Untuk keterampilan artinya laki-laki pun butuh terampil dalam masalah, artinya bukan hanya sekedar memang ya laki punya kewajiban untuk mencari nafkah. Tapi dengan tugas suami, kewajiban suami mencari nafkah bukan berarti dia terlarang untuk bisa membantu istri kan gitu. Artinya kerjasama dalam bangun rumah tangga ini penting. Jangan mentang-mentang aku bagian nafkah, pokoknya kamu bagian ngurus rumah, aku gak ikut-ikutan. Gak akan indah kalau seperti itu. Nabi lihat kita meniru dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nabi orang yang punya kesibukan yang sangat banyak. Nabi bukan pengangguran. Nabi ngurusin umat dan tidak pernah berhenti. Tapi pun tidak pernah menjadikan beliau tuh zalim kepada istri beliau. Nabi ternyata bisa menjahit. Artinya Nabi pun tidak mentang-mentang ya, dengan posisi beliau sebagai seorang suami, sebagai seorang Nabi, memerintahkan istrinya untuk ini, itu dan sebagainya. Jadi ayolah para laki-laki belajar. Dan para wanita ayo kita belajar dari istri-istri Rasulullah. Sayyidah Aisyah bukan orang yang bisa masak, tapi beliau berupaya untuk bisa masak ya, untuk bisa menyenangkan Rasulullah. Padahal beliau masih kecil banget gitu ya, tapi ternyata nggak menjadikan beliau itu menyerah dengan ketidakmampuan beliau untuk masak begitu ya. Walaupun sampai pernah ceritakan sampai beliau lagi masak bikin adonan ketiduran dimakan kambing, itu kan pernah terjadi, bayangkan. Artinya itu dilakukan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi dengan persiapan-persiapan seperti itu akan menjadikan kita ini menjadi lebih bisa membantu untuk menciptakan kebahagiaan di dalam rumah tangga. Baik, selanjutnya ini tambah dekat nih prosesinya ini. Ya, dan memang seperti yang pernah disampaikan, namanya pernikahan tuh bukan hanya urusan laki-laki dan wanita, toh ini berkaitan dua keluarga. Dua keluarga yang kadang gitu ya, kita dan pasangan kita dan calon suami gitu ya, atau calon istri itu kadang bisa mungkin punya prinsip yang sama, pengennya yang simple-simple aja deh. Tapi kadang keluarga belum tentu. Sehingga terkadang apalagi ada sebagian keluarga yang memang sangat berpegang teguh kepada
adat, tradisi kebudayaan. Ini kadang benar-benar gak mau kalau sampai harus ada hal-hal yang dihilangkan dari tradisi-tradisi pernikahan yang memang mereka meyakini itu sebagai suatu hal yang harus dilewati untuk memasuki pernikahan agar nanti akan dapat kebahagiaan. Kita sekarang sebelum bahas apakah kita boleh untuk mengikuti atau tidak, intinya kebudayaan melakukan suatu tradisi-tradisi yang ada di negeri kita di Indonesia, khususnya memang di Indonesia ini Masya Allah banyak banget tradisi-tradisinya. Yang sebenarnya semua negara tentu punya tradisi-tradisi seperti itu. Seperti kayak di kalangan orang-orang kafir ya, orang-orang yang itu ada keyakinan, kalau kami pernah membaca katanya kalau pengantin laki perempuan sebelum nikah gak boleh ketemu dulu gitu ya. Ya sebenarnya kan sama ya, di Indonesia ada istilah pingit gitu ya. Dipingit gitu. Tapi kalau orang di luar sana juga itu kadang laki perempuan gak boleh ketemu, kalau nanti ketemu sebelum prosesi pernikahan nanti bawa sial kan begitu ya. Nah, di negeri kita ada istilah pingit. Ada lagi apa lagi banyak tradisi. Kalau di negeri Arab misalnya sebelum pernikahan ada prosesi henna. Henna tuh sebelum akad, tapi pun kalau di negeri Arab itu biasanya umumnya yang masih berpegang kepada syariat ya, artinya masih kuat, walaupun memang ada yang aneh-aneh juga ada. Jangan kadang memang dipikir bukan mesti semua yang di Arab itu benar ya. Artinya ada juga penyelewengan yang jauh dari syariat yang dilakukan oleh orang-orang Arab itu banyak, ada juga gitu ya. Tapi kita pun nggak boleh langsung mengatakan langsung dengan merendahkan Arab. Di mana-mana yang namanya penyelewengan tuh ada. Jadi jangan hanya kalau kami ngomong begini kayak merendahkan. Tidak, kami tidak merendahkan Arab secara umum. Tapi kami ingin mengatakan kadang ada tradisi-tradisi yang memang tidak masuk akal juga dilakukan oleh orang-orang Arab. Ada. Sehingga kadang ada yang sampai membawa tradisi-tradisi di luar Islam. Itu ada juga sebagian orang yang melakukan itu semua. Tapi yang masih berpegang banyak. Kami tahu kalau di negeri Yaman ya, kita sendiri memang menemukan, karena kami nggak tahu negeri yang lain karena memang kami waktu itu tinggalnya di Yaman sehingga kami tahunya di situ. Kami nggak bisa kayak untuk diajak di Mesir gimana. Kami belum pernah duduk di sana. Jadi di Saudi juga kami belum pernah duduk di sana untuk dalam waktu lama. Jadi kami tahu adalah beberapa kali karena memang ketika kita di Yaman itu kita menemukan ada pernikahan-pernikahan yang kadang kami juga hadir gitu ya, dari sahabat-sahabat ya. Jadi akhirnya kami tahu prosesinya gitu. Memang biasanya memang prosesi pernikahan itu sebelum masuk ke akad nikah seperti yang pernah Umi sampaikan gitu ya, itu ada istilahnya nanti khitbah ya, memang khitbah itu pertunangan. Jadi sudah pernah kita bahas apa saja yang dilakukan ya. Tapi memang khitbah di sana ya dulu itu aman banget gitu ya, karena walaupun khitbah nggak ada istilah ketemu, karena memang tanpa ya artinya sebelum khitbah emang nggak bisa ketemu, khitbah juga sama nggak bisa ketemu juga. Jadi kalau apa-apa tuh biasanya lewat saudaranya, lewat ibunya, lewat begitu, komunikasi adalah lewat keluarga. Baru nanti memang ada istilah hantaran juga memang ada, ya hantaran, dan memang Masya Allah memang besar ya, besar. Kita memang menemukan ada sebagian yang memang gede banget gitu ya, sampai kita agak takjub juga, ini habis berapa nih gitu. Ya, jadi hantaran besar gitu, makanya kadang itu menjadi sebab kenapa kami temukan banyak laki-laki kalau pengen nikah di sana tuh udah usianya tuh udah usia 30 ke atas gitu tuh. Karena mereka harus nabung dulu, kalau mau nikah harus punya modal besar. Ya sebenarnya memang tidak ada aturan syariat begitu gitu loh. Artinya cuma kadang inilah satu tradisi. Jadi kadang memang di setiap negara itu ya kita akan menemukan ada satu sisi hal yang memang yang kurang gitu. Tapi pun itu sekarang banyak juga dari para salafun saleh yang mematahkan itu semua, sehingga kadang banyak di antara mereka orang-orang mulia, orang-orang besar yang menikahkan putrinya tuh dengan begitu mudahnya, tanpa tuntutan, dengan banyaknya hantaran ini semuanya, dengan besarnya mahar, itu tidak ada. Jadi kalau di negeri Arab tuh cuma memang ada sebagian kelompok ya, orang-orang masyarakat umumnya, masyarakat awam itu memang masih berpegang kepada hal tersebut dengan menganggap besarnya hantaran ini menunjukkan besarnya penghormatan seorang laki-laki kepada wanita. Besarnya mahar itu adalah bentuk kemuliaan. Ada sebagian begitu. Padahal memang ini bertentangan dengan yang dilakukan oleh Rasulullah gitu ya. Kalau memang memberikan mahar hantar itu yang besar, gak ada masalah. Tapi jangan menjadi sebenarnya sesuatu yang harus diwajibkan, aslinya begitu.
Nah, sehingga nanti ada hantaran, nanti kalau sudah semakin dekat dengan prosesi pernikahan, itu nanti ada istilah malam henna itu ya. Jadi ada malam di mana para pengantin perempuan dipakein henna begitu. Dan di situ acaranya ya seneng-seneng. Biasanya yang bergabung di acara tersebut anak-anak perempuan aja. Yang banyak tuh anak-anak perempuannya. Nanti setelah itu dan itu biasanya nggak banyak acaranya ya, cuma ya seneng-seneng sesaat gitu sambil mereka berbagi ya nari-nari, tapi biasanya private khusus untuk wanita. Nah, terus setelah itu nanti ada haflatul nisa ya, biasanya yang pernah kami tahu itu haflatul nisa itu pesta untuk ibu-ibunya. Jadi sebelum akad itu nanti ibu-ibunya tuh bikin acara dulu. Undangannya ya teman-teman orang tua. Baik dari pihak laki perempuan, mereka mengadakan pesta begitu yang hanya dihadiri oleh wanita. Di situ nanti ya biasanya ada pembacaan maulidnya ya, ada, atau kalau yang memang yang ini tuh biasa ada bacaan maulid atau burda atau apa gitu. Ada juga yang memang kadang hanya sekedar ya senang-senang nari-nari begitu ya, nari-nari. Dan itu biasa dilakukan. Terus setelah itu berikutnya ada acara haflatul banat ya. Ini adalah untuk teman-teman pengantin, pesta khusus. Jadi memang kalau di sana itu jarang mengumpulkan antara banat dengan nisa. Jadi bedain banat dengan nisa. Kalau nisa tuh wanita-wanita yang udah nikah gitu lah. Jadi kalau banat itu masih belum, masih anak-anak perempuannya. Biasa memang di sana dipisah karena mereka tuh menjaga. Biasa obrolan ibu-ibu sama obrolan anak-anak tuh beda. Jadi supaya tidak terkontaminasi mungkin seperti itu ya. Jadi akhirnya memang dipisah. Nanti haflatul banat ya udah senang-senang sama dengan pengantin, ketemu dengan teman-temannya gitu. Nah, baru nanti ada haflatul rijal lagi. Haflatul rijal tentu ini khusus untuk laki-laki. Kalau laki-laki nggak dipisah, bapak-bapak ini biasanya ngumpul aja sudah. Senang-senang, pengantin diajak nari begitu ya, dengan tari-tarian yang memang cocok untuk para lelaki. Baru nanti puncak acara itu adalah Lailatul Zafaf. Lailatul Zafaf itu adalah malam pernikahan, malam pertemuan. Jadi akad nikah tuh biasanya sudah. Akad nikah tuh biasanya sudah dilakukan dari sebelumnya, hanya biasanya belum ketemu langsung. Jadi gitu. Biasa akad nikah itu antara laki perempuan sudah dilakukan sebelum haflah-haflah tadi, tapi nggak ketemu. Jadi yang hanya dihadiri oleh kaum laki-laki, dan memang nggak ada perempuan hadir dalam akad itu, tidak pernah. Bahkan Umi sendiri di pernikahan Umi sama Buya nggak hadir juga. Umi hanya waktu itu kan belum umum pakai video apa kamera, di sana belum dapat kayak begitu gitu. Jadi kita waktu itu hanya dengar rekaman suara aja gitu. Acara akad nikahnya itu pun kita nikahnya tuh hari apa ya waktu itu, hari Senin kalau tidak salah, malam Senin ya. Itu kami tahunya besoknya gitu. Jadi kami dapat rekaman suaranya tuh besoknya hari Senin gitu. Jadinya pas waktu acara akad nikahan tuh, aduh ini ngapain gitu ya. Jadi sama sekali nggak tahu, karena Umi waktu itu memang tempatnya beda gitu ya. Umi di mana? Umi di Mukalla. Waktu itu acara pernikahan kita sama Buya itu di Hami. Itu lumayan lah, perjalanan sekitar 1 jam lebih lah dari tempat kami gitu ya. Itu di tempat masjidnya orang tuanya Al-Habib Abdullah Baharun gitu ya waktu itu. Jadi emang rata-rata emang begitu pernikahan di sana. Jadi akad sama sekali tidak ada perempuan di situ. Khusus laki-laki saja dihadiri oleh kaum laki-laki. Nah, baru nanti malam puncak tuh Lailatul Zafaf, di mana nanti mereka pengantin laki dan pengantin perempuan tuh akan dipertemukan. Tapi pun nanti yang bisa masuk Lailatul Zafaf ini, di malam Lailatul Zafaf ini nggak semua orang, terbatas, hanya orang terdekat wanita dan yang memang mahram dengan pengantin wanita. Untuk kaum laki-laki ini yang masuk hanya dari pihak laki-laki, ini hanya mertua. Adapun ipar laki-lakinya atau ya yang saudara-saudara itu nggak bisa masuk laki-laki. Jadi yang hanya memang mahram dengan si wanita, karena wanita kalau di Arab itu kalau udah lagi nikah nggak pakai kerudung, bukan kayak di negeri kita. Jadi nggak pakai kerudung. Kenapa? Karena memang private, khusus untuk wanita dan yang mahram dengan dia saja. Ya, dan yang suami tentu halal ya, terus sama mertua. Adapun ipar kan nggak mahram, sehingga ipar laki-laki itu nggak bisa masuk. Nah itu, dan kami pun sama, kami begitu. Makanya jangan ditanya foto pernikahan Umi sama Buya, nggak bisa kami pajang. Karena emang di sana seperti itu, kita nggak bisa nemuin cari baju pengantin yang pakai kerudung sampai muter setahun nggak ketemu, ya nggak ketemu gitu, nggak bisa gitu. Kita nyari yang paling sopan tuh nggak, susah memang di sana, nggak umum memang, karena memang biasa memang Lailatul Zafaf pernikahan itu ya private gitu. Pertemuan tuh hanya khusus dilihat oleh suami dan orang-orang yang mahram dengan si pengantin wanita. Bahkan tidak semua orang pun dihadirkan.
dari sahabat yang datang di haflah banat, yang datang di haflahnya itu nggak semua bisa hadir. Jadi terbatas banget gitu lah. Karena memang ya tempat privat begitu, ya ini diutamakan adalah keluarga, keluarga dari pihak wanita, yang laki-laki hanya mertua dan keluarga wanita dari pihak suami itu diperkenankan. Baik ya, jadi itu adalah tradisi di negeri Arab. Nah di negeri kita itu dengan tradisi yang tentu lebih panjang lagi, panjang lagi ya. Ada apa saja biasa kalau di negeri kita biasanya kalau dari Jawa itu biasanya ada seserahan, hantaran. Seserahan ya, seserahan tuh ya bukan mahar kan ya? Bukan ya, berarti ada seserahan. Ya sebenarnya sama ya dengan tadi. Hantaran, iya ya. Sama seperti tadi di negeri Arab pun ada gitu ya. Terus kita bahas satu-satu ya. Dari sisi seserahan itu gimana sih secara syariat? Boleh aja. Seserahan tuh kan kayak ngasih hadiah. Ngasih hadiah sama kemarin kayak tukar cincin itu ya. Tukar cincin waktu pertunangan boleh. Tapi maksudnya itu jangan dijadikan sesuatu yang wajib gitu loh. Artinya kapan sih kita tuh boleh menggabungkan antara tradisi adat dengan syariat? Yaitu intinya adalah selagi tidak bertentangan dengan syariat boleh. Selagi tidak ada pertentangan dengan syariat boleh. Tapi kalau ada pertentangan dengan syariat, ini loh kita harus paham. Kita harus tahu prioritas. Kita harus ngerti hukum kan begitu ya. Jadi kalau masalah hantaran, selagi memang tidak ada pelanggaran terhadap syariat, maka diperkenankan. Cuma nanti akan kami berikan batasan-batasan. Supaya nanti tidak ada ibaratnya memanfaatkan atau baik itu dari pihak laki-laki maupun wanita atau sebaliknya. Ini adalah untuk kepentingan pribadi. Baik ya. Baik Umi, kita akan break sejenak Umi. Kita akan jeda iklan terlebih dahulu. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan materi kita di hari ini setelah iklan berikut ini. Tetap stay bersama kami di Radioku Inspirasi Spirit Hati. Kayak tadi ya, kalau masalah hantaran kan sama ya, antara Arab dan negeri tradisi orang-orang Arab dengan orang-orang Indonesia juga ada. Intinya boleh nggak sih pakai hantaran? Umi tidak melarang. Sekali lagi tidak ada larangan. Secara syariat pun memberikan hadiah bukan suatu hal yang terlarang. Tapi ketika memaksakan atau membuat berat orang yang ingin menikah dengan hantaran, dengan syarat-syarat hantaran yang mungkin di situ terlalu besar atau bagaimana, itu yang tidak menjadi sesuatu hal yang dibenarkan tentunya. Artinya kalau memang ada kemampuan seorang dari pengantin lelaki punya kemampuan untuk bisa memberi banyak kepada wanita, nggak ada masalah gitu ya. Tapi yang nggak benar itu kalau dari perempuan yang mensyaratkan. Misalnya minta, nanti kalau pengen ini sebelum nikah tolong siapin lemari 1 set dengan ranjang dan lain-lainnya misalnya gitu. Nanti tolong bajunya ya minimal baju berapa setel. Yang mereknya ini ya, gitu. Udah pakai merek lagi. Udah gitu apalagi. Jadi itu loh yang seakan-akan kok kayak ada asas manfaat gitu loh. Seharusnya kan nggak seperti itu gitu. Artinya ya orang menikah itu kan paling enak ya merintis bareng gitu ya. Kalau misalnya dari yang laki-laki pengen berikan hadiah ya boleh, dia misalnya mampu ya silahkan. Tapi maksudnya jadi gini loh, ketika kita memberi dengan ketika kita meminta itu beda lah ya. Kalau misalnya ada orang pengen kita memberi ya kita kadang nyaman ya. Tapi kalau coba tiba-tiba kita kok dituntut dengan permintaan, itu kadang sudah ada yang berbeda. Dan mungkin akhirnya bisa menimbulkan rasa ilfil ya. Kalau kami terus terang, kalau sampai sebelum nikah sudah banyak tuntutan dari pihak misalnya pihak wanita, misalnya ketika kami mungkin melamar, ya Umi belum pernah ngelamar untuk anak sendiri sih gitu. Misalnya anak kami kan nggak banyak, gak cuma anak yang dilahirin, anak ketemu gede ada gitu ya, anak-anak dari anak santri gitu yang pengen menikah, kok dari yang perempuannya tuh syaratnya banyak pisan. Antaran ini, udah kami udah ilfil duluan tuh, ini belum nikah aja nuntutnya segini, kalau nikah kayak gimana? Ini biasanya bisa calon-calon tukang kredit online ini bisa, kan gitu, khawatir juga kita. Lah belum ini mintanya banyak. Padahal orang tuh biasa belum jadi pasangan tuh sungkan dong gitu loh. Lu ini kan yang belum jadi aja udah gak sungkan-sungkan, kalau jadi pasangan ini bahaya gitu loh. Makanya harus ini para lelaki jangan bucin deh gitu loh. Jangan jadi jangan sampai gara-gara udah kadung senang, udah deh semua dia minta keturutin. Anda ini pikirnya jangka panjang dong. Sekarang oke, Anda bisa memberikan, tapi kira-kira dengan karakter yang begitu Anda kan mampu bertahan tidak untuk seterusnya.
Karena dia paling tidak orang tuh kalau masih belum malam masih sungkan dong. Masih harus ada. Ini kalau sudah dari awal sudah nggak pakai sungkan, gimana kalau sudah halal? Lawang kadang yang sungkan di awal belum tentu bisa sungkan setelah pernikahan kok. Apalagi yang sudah terang-terangan nggak ada sungkan-sungkannya dari awal gitu loh. Jadi kan ada yang berubah. Awalnya kayak gak urut, tiba-tiba nuntut. Ada model begitu ada. Lah apalagi sudah dari awal Anda sudah menemukan dia model begitu. Gitu loh. Udah harus nanti harus ngasih seserahan, tuntutan mahar tinggi, belum lagi nanti harus ngasih seragam untuk keluarga semuanya. Kan ada yang model seperti itu. Lu kok berat banget hidup Anda? Maksudnya ini pernikahan model gimana sih kok langsung kayak yang butuh Anda kayak semuanya kayak apa ya kalau istilahnya itu ditempuin. Kayak dibrukin ke dia gitu, ke pihak lelaki gitu. Kan enggak seperti itu gitu loh. Meringankan urusan yang kepada kepintu hal itu adalah satu hal yang hendaknya diperhatikan gitu. Dan tolong para wanita atau para orang tua dari pihak wanita, jangan merendahkan putri Anda dengan banyaknya tuntutan sebelum menikah. Karena itu menjadikan putri Anda tuh tidak nyaman untuk memasuki pernikahan. Para wanita, kalau Anda sudah terlalu banyak tuntutan di sebelum menikah itu, lihat Anda akan dipandang sudah rendah. Mungkin yang awalnya di mata calon suami Anda punya level tinggi gitu, itu akan berturun berapa poin. Itu pun tidak mau ada perasaan karena namanya dituntut. Lain kalau dia memberi, Anda bebaskan dia, terserahlah, kita nggak nuntut kita. Tiba-tiba memberi banyak, lain cerita. Tapi coba Anda langsung masukin lemari ini itu, lihat, kok kayak Anda tuh kayak barter ya. Saya berikan diri saya, kamu berikan barang yang banyak untuk saya, kan begitu. Itu sebenarnya bisa merendahkan. Makanya ini memang secara syariat tidak langsung dikatakan haram. Tapi lihat kalau ternyata ini menjadikan berat orang untuk melangkah atau bisa menjadikan hilang hormat dari pihak lelaki kepada wanita, ini sangat berbahaya. Karena efeknya nanti setelah menikah mungkin bisa menjadi dia tidak bisa memuliakan Anda dengan sepantasnya. Karena merasa saya sudah ngasih banyak, sekarang giliran kamu yang harus mengabdi banyak, akan begitu. Sehingga mungkin nanti suami pun ngerasa dulu sebelum nikah saya habis-habisan, ibaratnya. Sekarang setelah nikah kamu yang habis-habisan. Kan begitu, artinya mungkin menjadi semua harus diurusin istri. Karena aku udah bayar banyak kok, aku udah ngasih antaran banyak kok, akan begitu. Ini loh yang kita jaga. Makanya para wanita tolonglah, jangan banyak menuntut. Mending kalau pengen beli perkakas bareng, beli lemari. Kalau memang sudah Anda punya lemari, ngapain Anda nambah-nambahin? Nanti lemarinya banyak nggak ada tempatnya, kan malah pusing lagi. Kalau memang pengen dipantas, boleh gitu loh. Tapi nggak usah harus menuntut dari pihak suami lah, atau namanya menikah itu udah kerjasama. Dan pak orang tua yang baik adalah tidak ngajarin putrinya untuk banyak bikin aturan menuntut seperti itu. Akan mengajar, seharusnya orang tua yang baik akan ngajarin anaknya untuk menjadi wanita yang menerima. Karena Anda tahu yang namanya pernikahan itu tidak selalu semuanya lancar, akan biasanya menemukan masa sulit, masa ada senang, ada sulit gitu, ada lapang, ada sempit, kan begitu. Artinya ajari anak Anda itu untuk siap dengan itu semuanya. Kalaupun memang Anda ingin memantaskan dari sisi mungkin ya kamar pengantennya, ya Anda sebagai orang tua perempuan itu untuk anak Anda juga kok. Kenapa tidak disiapkan sendiri tanpa harus menuntut kepada semua dari pihak lelaki, kan begitu. Dia mungkin mereka sudah mempunyai persiapan untuk acara atau apa. Banyak juga ibaratnya, kenapa nggak Anda sendiri sebagai orang tua, ini juga untuk anak kok. Untuk anak gak usah hitung-hitungan deh gitu loh. Yang penting ini untuk kalau misalnya Anda memandang dari supaya pantas, supaya spesial atau apa, Anda siapin lemarinya, ranjangnya, ada nilai kok gitu loh. Jadi Umi tuh pengen menjadikan itu sederhana gitu ya, supaya jangan kayaknya ini kan aku wanita jadi semua harus dari laki-laki, seragam apa semua. Malu-maluin banget Anda jadi pengantin perempuan, malu-maluin banget jadi pihak pengantin perempuan gitu ya. Dan kok kayak matre pisan gitu ya. Dan kita pun sekarang melihat hal begitu sudah hilang rasa ya. Jadi seperti itu. Nah ini untuk hantaran sudah jelas. Artinya tolong dari pihak lelaki kalau Anda mampu memberi banyak, beri. Tapi pihak wanita jangan pernah menuntut. Jangan pernah menuntut untuk dengan banyaknya hantaran yang harus diberikan. Dan juga dari pihak lelaki, kalau Anda menemukan calon istri atau keluarga dari calon istri kok sudah punya tanda-tanda tuntutan yang banyak, Anda garis bawahi. Mungkin Anda perlu berpikir ulang untuk menetapkan dia menjadi pasangan Anda. Perlu berpikir ulang. Karena Anda harus pikir jangka panjang. Jangan mengedepankan cinta. Enggak apa-apa, aku mampu kok.
belum tentu Anda selamanya mampu. Oke, sekarang mampu dibantu orang tua dari pihak suami kan gitu. Tapi kan memangnya suami akan terus diurusin sama bapak ibunya. Setelah menikah dia punya tanggung jawab sendiri. Kira-kira mampu nggak nerusin ketika Anda sudah nggak dibantu bapak ibu lagi kan gitu. Nah inilah ya. Karena memang benar kami temukan hampir banyak wanita yang dari awal sudah dengan tuntutan-tuntutan yang besar. Ketika menikah, Masya Allah, luar biasa menggoda iman dan menggoda keharmonisan dalam rumah tangga itu. Karena ya akan semakin besar lagi tuntutan. Dan biasa belum lagi orang tuanya ikut-ikutan. Nanti malah ngajarin lagi. Nanti kamu minta ini ya ke suami. Nanti kamu begini ya. Handphonemu nih model lama. Nggak keren kalau kamu tuh. Oh, apalagi keluarga suamimu tuh kaya loh ya. Lihat, ini handphonemu, masa kamu mertuamu kaya begitu? Handphonemu yang harga segini, malu-maluin, ambil yang kelas. Semuanya akhirnya, Masya Allah. Ini model pernikahan model apa ini? Na'udzubillah. Baik, para lelaki, pesan kami ini adalah pesan untuk kemaslahatan dunia akhirat Anda. Supaya Anda gak jadi budak cinta gitu ya. Sampai semua diturutin, Anda yang akan capek ya. Walaupun Anda cinta, walaupun Anda mampu, tidak seperti itu dalam bangun rumah tangga. Jangan ada asas manfaat. Semuanya asas tolong menolong. Ya, saling memberikan yang terbaik. Saling mengabdi dengan pengabdian yang terbaik. Itu loh dalam rumah tangga. Bukan menginjak-injak hanya untuk kesenangan diri pribadi itu ya. Baik, oke, sisi hantaran. Terus apalagi tahapannya? Ngajak makan ya Nadia ya tahapannya. Masya Allah, iya Umi. Pengajian Umi. Pengajian itu sesuatu yang wajib atau enggak? Ya, boleh. Kalau dikatakan wajib gak ada aturannya begitu. Akan tapi bukan menjadi sesuatu yang terlarang. Adakan pengajian dulu karena tujuannya baik kok. Yang penting dalam pengajiannya benar gitu loh. Jangan sampai nanti namanya pengajian tapi acaranya aneh-aneh di dalamnya. Kalau ngundang tetangga apa semuanya minta doa gitu ya. Di situ nanti ada doa, terus lalu baca ya ada bacaan Quran yang dibaca. Mungkin apakah di situ ada khatamannya kayak. Lalu setelah itu mungkin nanti ada nasihat dari ustadz atau ustazah. Boleh-boleh saja. Yang penting benar. Dan kalau pengajian misalnya tentu ya dibantu dengan semuanya menutup aurat gitu ya. Jadi diupayakan menutup aurat. Tapi saya belum bisa pakai kerudung Umi misalnya. Ada yang belum. Ya minimal waktu pengajian Anda berupaya deh. Bertahap deh. Ayo. Siapa tahu dari situ nanti Allah kasih hidayah. Sehingga nanti benar-benar bisa menutup aurat. Berproses ya. Berproses. Bukan berarti yang gak menutup aurat gak boleh ada pengajian. Boleh pengajian kok. Pengajian niat baik. Yang penting caranya benar. Undang ustadz yang benar. Jangan ustadz yang ngajarin aneh-aneh kan gitu ya. Ustadz yang benar. Yang sambung dengan Rasulullah. Akhlaknya, adabnya semua ada gitu loh. Dan juga prosesinya pun ya pengajian biasa sih. Biasa kalau kami nemukan nggak pernah aneh-aneh ya. Nggak pernah ada aneh-aneh pengajian ya. Nggak tahu sih kalau biasanya ada siramannya. Oh, dilanjut kayak dengan siraman seperti itu gitu siraman ya. Sungkeman gitu. Terus ya oke deh, berarti kalau ada pengajian terus selanjutnya ada rentetan siraman, sungkeman, itu gimana? Siraman gitu ya. Ya sebenarnya kalau mandi mah boleh-boleh aja. Siraman tuh kan nyiram air gitu ya. Nyiram air sebenarnya boleh-boleh aja. Nggak ada masalah. Tapi Anda jangan sampai berkeyakinan kalau nggak siraman nanti gimana. Ya husnudzonnya aja sih. Kita boleh tafaulan. Misalnya dengan siraman tuh kayak membersihkan diri dulu dari sebelum nikah supaya nanti paling enggak tuh ya membersihkan ya mungkin dengan makna membersihkan ego, membersihkan apa ya, terus juga memang secara zahir juga membersihkan badan. Biar maksudnya apa? Wanita tuh jangan jorok gitu loh. Nanti kalau jadi istri yang wangi, yang bersih, yang cantik untuk suami, terus juga membersihkan ego dengan kadang ada tafaulan tuh kayak apa ya? Kehusnudzonan gitu loh. Dengan ini nanti membersihkan ego supaya nanti gak hanya mikirkan kesenangan pribadi, mikirin kesenangan pasangan gitu ya. Kalau dengan kehusnudzonan seperti itu mah boleh. Yang gak boleh pengajiannya Masya Allah nutup aurat, giliran siramannya di halaman rumah. Udah gitu pakai kemben, ditutupin hanya dengan bunga-bunga. Loh ini loh yang aneh gitu loh. Terus ngapain tadi pengajiannya tuh asarnya apa gitu loh. Nah kalau setelah mungkin ada mandinya di dalam rumah, dimandiin oleh orang tua, dimandiin oleh keluarga, saya itu sama mertua. Ya maksudnya ini sambil semuanya mungkin dengan mandi itu ya ada titip doa di situ.
nggak langsung dikatakan haram, tapi itu bid'ah, nggak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Ini nggak berkaitan dengan ibadah kok. Nggak berkaitan dengan ibadah. Ini hanya kadang, jadi gini loh, kita nggak boleh terlalu kaku juga dengan katakan nggak bisa, semua tradisi bertentangan. Nggak bisa begitu dong. Namanya mandi boleh nggak gitu loh. Selagi tidak ada larangan mandi, ya tinggal masalah siraman. Itu kan mandi, hanya bahasanya siraman. Ya selagi dilakukan di tempat tertutup ya, tempat tertutup juga khusus wanita saja. Dan emang kalau kami katakan tempat tertutup dan khusus wanita, benar-benar ya, jangan tempatnya tertutup khusus wanita, tukang syutingnya laki-laki. Ini kadang tuh begitu rancu. Udah gitu diposting lagi, terus ngapain tutup-tutupan ujung-ujungnya kalau Anda pamer lagi begitu. Nah ini loh, kadang makanya benar-benar ya kita tuh harus dari semua sisi gitu loh. Sangka tukang syuting tuh bisa berubah. Kalau laki-laki terus bisa jadi halal, ini darurat. Nggak ada darurat. Kalau memang pun harus ada di syuting pun tukang syutingnya perempuan. Udah begitu pun nanti kalau bisa mengedit harus perempuan. Dan juga tidak untuk dipamerkan di sosial media dan sebagainya. Ya Anda ditutupin di kamar mandi, di tempat tertutup, tapi Anda obrol setelah itu. Terus gimana? Kecuali kalau Anda memang misalnya siramannya dengan baju lengkap dan sebagainya, tidak ada aurat yang dibuka. Baju Anda pun, saya itu setelah disiram baju Anda tidak langsung menempel di tubuh, tetap ngembang gitu. Aduh ya Allah, subhanallah ya, ribet banget ya kayaknya. Ya jadi ya artinya gitu loh, artinya semuanya kami nggak langsung bisa mengatakan itu adalah hukumnya haram, hanya tadi asalkan tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya, maka boleh. Apalagi dengan tadi kehusnudzonan, semoga ada ini kayak ya, semoga ini nanti kamu jadi perempuan setiap nanti ibunya nyiram, semoga kamu jadi istri solehah ya nak ya, yang tidak mengedepankan ego, sambil titip doa seperti itu ya, dengan menyiramkan anak gitu, sambil nggak menjadi satu hal yang salah, karena ini bukan ibadah juga kok. Hanya satu kehusnudzonan, semoga ini menjadi langkah yang baik, karena di situ ya ada titipan pesan juga untuk anak. Jadi mungkin supaya ada kesan apanya ya, kesan sentuhan khusus gitu ya, beda gitu ya. Ya lain lah kalau dari dengan kalau kita mandi sendiri di kamar mandi itu kan beda gitu ya, dengan disiram gitu kan. Dulu kita waktu kecil dimandiin oleh orang tua, giliran sudah nikah dimandikan kembali oleh orang tua. Nah udah tak lepas kamu untuk suamimu, supaya nanti kamu jadi wanita yang soleha, kamu hilangkan egomu, kamu jadi ada titipan doa di situ, harapan di situ gitu loh. Nggak bisa dikatakan langsung haram, selagi tadi benar nutup ya, tertutup aurat. Kalaupun memang di lingkungan wanita boleh membuka sebatas baina surah wa rukbah, ya baina surah dari pusar sampai lutut, itu batasan aurat wanita di sama wanita. Setelah itu pun dilihat tukang syutingnya, jangan laki-laki. Ya, kalaupun nanti sesama wanita tuh kan hanya sesama, kalau sama wanita boleh baina surah wa rukbah. Gitu, ya. Jadi dari pusar sampai ke lutut gitu ya. Dari pusar, surah itu pusar sampai gitu, batas. Tapi pun nggak langsung di atasnya digablakin juga ya. Nggak masuk akal. Biasanya memang dari dada kan ya, orang ya biasa pakai kemban gitu. Boleh itu misalnya untuk khusus wanita gitu kan. Setelah itu pun tidak disut, kalaupun disut gitu ya, itu hanya khusus untuk pribadi saja, untuk prosesi nanti ya dilihat oleh anak gitu ya. Dan juga syutingnya perempuan, tukang ngeditnya juga perempuan gitu ya. Jangan sampai tukang syutingnya perempuan, ngeditnya laki-laki. Anda pakai kemban gitu loh, sadari itu loh, bukan untuk dipamerkan. Nah itu ya, oke. Masalah prosesi siraman beres ya. Adapun nanti kalau ternyata di situ ada keyakinan harus pakai apa namanya, ditepuk-tepuk, pakai apa biasanya tuh ya, anunya kelapa gitu kalau nggak salah sih. Umi pernah tahu di apa sih di Umi pernah ngelihat gitu ya. Pokoknya Masya Allah banyak lah. Ya itu selagi ya pokoknya kayak untuk sekedar ada tafaulan di situ, kayak ada kehusnudzonan bahwa ini untuk seperti ini, boleh-boleh saja gitu. Yang penting jangan mengatakan akan kalau begitu, kalau nggak begini nanti sial, kalau nggak itu nggak benar. Kalau dengan keyakinan kalau kita nggak melakukan sial, dan kalau melakukan nanti pasti akan baik, ini nggak benar. Karena menjadikan ini semua adalah Allah. Ini hanya sekedar upaya kita. Karena ini adalah hal yang mungkin sudah ya dilakukan untuk menghindari daripada nanti ada suara-suara sumbang di belakang. Begitu ya, kita menghindari fitnah, supaya nanti semua orang enak, anak kita pun nggak dijadi omongan, kita pun tidak menjadi omongan gitu ya. Dan juga ibaratnya ini bukan suatu hal yang melanggar secara hukum haram atau apa. Wong kita nggak ada keyakinan seperti itu, ya hanya kehusnudzonan. Semoga Allah kan begitu, tetap mintanya juga kepada Allah gitu. Bukan dengan memastikan bahwa apa yang kita lakukan menjadi sebab rumah tangga anak-anak kita pasti bahagia. Enggak juga. Kita mintanya juga tetap kepada Allah. Maka itu masih diperkenankan. Lalu secara sungkeman
boleh-boleh saja acara sungkeman karena di situ kan salaman dengan orang tua kan gitu ya. Yang penting kalau misalnya calon suami kalau belum halal ya jangan sentuhan dulu sama mertuanya. Kita pun kalau dengan calon mertua bapak mertua belum mahram ya nggak boleh. Kalian mungkin bisa hanya khusus wanita-wanita saja masih diperkenankan, laki-laki sendiri gitu loh. Jadi karena masih timbal balik belum mahram. Kalau dengan bapak kita oke, tapi dengan bapak mertua selagi belum ada akad nikah nggak benar. Jadi gitu. Nah ini biasanya salah. Biasanya sudah langsung calon mertuanya sudah langsung. Jadi sebelum disentuh suaminya sudah disentuh calon mertuanya dulu. Ini yang nggak dibenarkan. Jadi acara sungkeman sambil minta doa gitu ya. Itu masih boleh-boleh saja. Karena tujuannya apa? Minta ridho orang tua. Karena kita tidak akan bisa mendapatkan kebahagiaan kecuali setelah kita melangkah dengan keridhaan orang tua. Tapi pun jangan hanya sekedar action sungkeman saja. Giliran di luar sungkeman Anda nyebelin banget jadi anak. Tetap keberkahan Anda adalah ketika Anda menjadi anak yang benar-benar bisa membahagiakan orang tua. Jadi walaupun tanpa sungkeman Anda akan insya Allah bahagia. Tapi walaupun sungkemannya Anda 1 jam, tapi kalau di luar itu Anda nyebelin banget sebagai anak, suka nyakitin orang tua, kurang ngajar kepada orang tua, susah Anda mau bahagia. Susah untuk bahagia. Maka jangan hanya jadi sekedar sungkeman saja yang dicari nih kayak untuk action. Ini kan sungkeman hanya sekedar tradisi ya sebelum menikah. Tapi yang paling penting itu pengabdian Anda sebelum sungkeman. Gitu loh. Gimana Anda menyenangkan orang tua Anda? Yang bisa membahagiakan orang tua, mengabdi kepada orang tua, insya Allah akan diberikan kebahagiaan oleh Allah setelahnya. Jadi biarpun Anda nyungkem sampai 1-2 jam misalnya nggak bangun-bangun misalnya, tapi sehari-hari Anda selalu menjadi anak yang nyebelin orang tua, susah Anda untuk bisa bahagia. Itu ya tradisi sungkeman. Oke. Apalagi Nadia? Biasanya ada prosesi injek telur, Umi. Ada juga injek telur ya. Itu yang mubazir. Kenapa kok harus diinjek? Telur tuh paling enak diceplok ya, di dadar. Kenapa harus diinjek? Nah ini yang haram. Kenapa ada tabdir? Tabdir, ngapain telur kok diinjek-injek? Nggak begitu. Tempatnya telur bukan di kaki Anda, di wajan. Itu loh. Anda untuk kasih menghormatin tamu. Jangan, tapi kan cuma 1 mie. Walaupun jangan ngeremehkan. Tabdir tuh ya tabdir. Mubazir itu haram, nggak bisa. Nggak bisa dari sisi haram itu. Jadi kecuali telur plastik boleh lah. Tapi pun nggak ada perlunya Anda untuk seperti itu. Kenapa kok harus pakai injek-injekan telur? Nah kalau tradisi begini karena memang ada pertentangan dengan syariat, ada dari sisi takdirnya, maka kita nggak bisa. Itu nggak bisa. Sama kayak menginjek makanan-makanan. Pernah Umi temukan juga ada sebagian tradisi kayak misalnya ketika anak lahiran itu diinjekin makanan. Nggak sepantasnya lah. Makanan bukan tuh diinjek-injek begitu. Nggak kok Umi hanya sekedar ini aja, tapi nggak nginjek beneran. Ya ngapain harus nginjek makanan? Nanti Anda pengen kalau Anda udah bisa jalan langsung makanannya diinjek-injek terus gitu ta? Kan dia nginjek tanah. Dia jalan di atas tanah. Memang Anda nanti kalau habis bisa jalan langsung jalan di atas kue-kue begitu. Anda lebih susah lagi nantinya. Jadi nggak ada perlunya. Umi pernah Umi kaget juga. Umi kan nggak ngerti. Umi diundang acara, di situ ada acara apa sih anak-anak baru bisa jalan itu loh. Umi nggak paham, tapi kira pengajian biasa. Ujung-ujung setelah itu kok ada anak tuh digendong terus diinjekin di atas, makan kaget kita. Ya Allah, cuma Umi pun nggak mungkin langsung tiba-tiba karena memang ini di luar dugaan Umi gitu ya. Cuma ke depannya Umi sudah wanti-wanti, wah ini sudah jadi ilmu juga nih ke depannya Umi hati-hati gitu loh. Tapi kalau lagi begitu Umi nggak mungkin dong perang. Wah ini haram, ini bid'ah, ini sesat, ini dolalah. Nggak mungkin begitu ngajak perang orang kita. Nggak seperti itu dakwah. Dakwah tuh bukan sekedar ngomong benar tapi nyampaikan dengan benar. Momennya nggak pas. Itu momen yang nggak pas untuk Umi mengingatkan saat itu juga. Mungkin setelah itu boleh Umi bisik-bisik kepada keluarga. Nanti ke depannya nggak begini, ya gitu. Jadi begitu. Nggak langsung orang dipermalukan di depan semua tamu. Ini dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan amar ma'ruf, ngajak perang, ngajak musuhan, bikin orang jauh dari syariat. Itu ya. Jadi semangat dakwah pun harus dibarengi dengan akhlak yang baik, bukan hawa nafsu. Ini. Jadi Umi memang sempat kaget waktu itu, kok diinjek makanannya? Ada jenang, ada apa diinjek? Ini Allah Rabbi kata kita ya. Kaget juga gitu. Nah ini biasa. Tapi nggak tahu kalau yang pernikahan apakah begitu juga. Yang jelas kalau makanan jangan deh diinjek-injek. Nggak pantas. Tapi ini nggak dibuang kok Umi. Nanti ya gimana? Nama udah keinjek kaki gitu. Orang tetap mikirnya udah nggak enak walaupun kaki bayi bersih. Tetap nggak enak udah bekas kaki kok gitu loh. Nggak sepantasnya lah. Nggak sepantasnya untuk seperti itu. Dan itu apa sih tujuannya? Untuk apa sih
tafaulannya tuh dari mana? Dari si apanya? Tafaulan tuh maksudnya kehusnuzonannya gimana? Kan dia baru bisa jalan. Ya harusnya kan ke tanah. Ngapain di atas makanan? Coba sekarang kalau udah habis bisa jalan, setiap saat anak Anda nginjek-injek makanan beneran, Anda nggak susah tah gitu loh. Nah, itulah dari sisi itunya tuh nggak ketemu gitu. Maka ini bukan satu hal yang kami. Tapi kalau pernikahan Umi nggak ngerti prosesnya gimana. Yang jelas nginjek telur nggak boleh, haram, tabdir. Sesuatu yang mubazir. Iya, nah gitu. Yang jadi nantinya nggak bisa dimakan lagi, nggak bisa digunakan iya lagi. dong. Abis injek emang Anda bisa nyeplok abis itu. Jadi nggak benar lah, nggak pantas gitu ya, nggak pantas untuk dilakukan, bukan hal yang dibenarkan untuk seperti itu ya. Baik, selanjutnya. Baik, masih ada beberapa lagi Umi, tapi kita akan jeda break terlebih dahulu, jeda iklan terlebih dahulu. Mungkin nanti kita lanjut pada tahapan ya, mungkin nanti Nadia mungkin bisa membacakan apa sih biasanya tradisi-tradisi yang sering terjadi di masyarakat, atau mungkin dari para sahabat ya yang mendengar, para pendengar yang mendengar acara ini ya, mungkin bisa nanti memberikan masukan. Umi kalau begini gimana? Karena Umi nggak ngerti semua adat, karena setiap adat tuh bisa setiap tempat berbeda. Umi orang Jawa, tapi pun ya Umi nggak pernah sampai benar-benar ngerti banget, karena waktu Umi nikah juga nggak di Jawa. Umi nikah waktu, jadi Umi nggak paham rentetannya, dan memang kebetulan orang tua Umi pun bukan orang yang sangat-sangat mengedepankan masalah adat. Biasa kami sederhana banget gitu ya. Ya sudah pernikah, sudah tunangan, ya udah nikah tuh nggak pakai macam-macamnya, nggak ada istilah sungkeman, siraman apa semuanya tuh nggak ada. Kita nggak pernah. Bukan karena kami mengatakan itu haram, cuma itu memang bukan kami, keluarga kami nggak pernah melakukan begitu. Jadi kadang mungkin pengetahuan Umi akan hal-hal seperti itu Umi mungkin kurang banget gitu ya. Hanya memang pernah membaca-baca dikit lah. Ada istilah apa-apa gitu biasa gitu ya. Nah, makanya mungkin dari para pendengar, sahabat ya, bisa mungkin berikan masukan-masukan supaya nanti paling tidak kami itu tahu dan kita bisa jawab, bahas bareng-bareng mana yang boleh, mana yang tidak, supaya nanti ke depannya bagi siapapun yang belum menikah, ini nanti langkah-langkahnya bisa lebih jelas gitu ya. Baik. Karena pernikahan zaman sekarang juga berbeda dengan zaman dulu. Iya, adat-adat yang dilaksanakan di pernikahan sekarang itu kadang ada yang berubah gitu. Iya, ada yang berubah. Makanya kita kan harus paham batasan mana yang boleh dan tidak. Karena ini sebenarnya kaidah umumnya selagi tidak bertentangan syariat boleh. Nah, cuma kan kadang nggak semua orang ngerti mana yang bertentangan, mana yang tidak kan gitu ya. Baik, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.